tadi itu kita lagi di taman, terus kita lagi nggak nyangka kalau Loli itu bakal lari ke jalanan. Bisa sih, itu kan akal-akalan kamu kan, kamu bilang kamu punya dia, aku tuh busuk. Ya Allah, Kamu bilang enggak dan enggak, aku suka dengan mata kamu. Istri kamu di malaikat, tapi sebenarnya dia tuh kayak iblis. Kamu tuh harus dikasih pelajaran. Ketika Dania sedang di penjara nih guys ya, dan otomatis Loli itu kan berada di tangannya Julian dan juga Safira. Nah di situ Loli tetap merengek-rengek ya guys, minta ketemu dengan ibunya Mama Dania di penjara. Namun itu tidak mungkin nih guys ya. Dan di situ ya Safira berusaha sekuat tenaga untuk bisa menenangkan hatinya Loli. Nah sementara itu juga ada Dania nih guys yang mendapatkan bantuan dari Yuda. Yuda ini membantu ya agar Dania ini bisa keluar seperti itu dengan jaminan. Di situ Yuda juga membawakan pengacara agar prosesnya jauh dipermudah karena dengan adanya pengacara dan memang ada penjaminnya yaitu Yuda itu sendiri membuat keadaan jauh lebih baik dan otomatis Dania ini bisa keluar ya seperti itu, dia menjadi tahanan yang ada di luar seperti itu. Namun dengan catatan bahwa dia harus lapor setiap hari seperti itu nih guys. Nah dengan adanya beberapa jaminan, dengan adanya pengacara, otomatis Dania pun berhasil nih guys. Karena bantuan dari Yuda lah dia bisa aman saat ini. Karena kalau tidak ada Yuda, tentu saja dia tidak akan mungkin bisa aman seperti saat ini. Dan di situ Yuda menenangkan Dania nih guys, dan dia berusaha untuk memegang tangannya. Di situ nih guys ya, Dania tidak tahu harus minta bantuan siapa lagi, namun hanya Yuda adalah salah satu orang yang bisa membantu dia nih guys seperti itu. Dan Yuda tentunya tidak akan pernah membiarkan Loli itu jauh dari Dania seperti itu. Nah nih guys, karena dia itu kan menjadi tahanan di luar, dia harus menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa dia itu seharusnya di penjara ya guys ya, berada di tahanan, namun dia keluar ya karena memang ada bantuan dari seseorang seperti itu nih guys, dari Yuda yang menjamin seperti itu bahwa dia tidak akan kabur. Nah sementara itu nih guys ada Mona dan juga suaminya Rafael nih guys, yang mana mereka itu lagi bercinta di hotel nih guys, seperti apa yang diinginkan Mona, dimana dia menginginkan malam pertama dengan Rafael seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys, mereka berdua itu nih guys berusaha untuk taruhan siapakah di antara keduanya nih guys yang akan jatuh cinta dulu dan memulai percintaan mereka seperti itu. Nah, karena keduanya ini memang gengsi satu sama lain, seperti itulah guys ya. Jadi mereka itu sok buang-buangan seperti itu nih guys, sok jutek ya, seperti itu, sok cuek keduanya nih guys. Tidak ada yang memulai dulu. Ketika mereka berada di dalam kamar nih guys, seharusnya ya di situ Mona dengan Rafael ya harusnya memulai kan kalau mereka ingin bercinta seperti itu. Namun di situ karena memang Mona ini yakin ya atas pandangan dia nih guys bahwa dia akan mendapatkan hati suaminya seperti itu. Nah di situ sebenarnya Rafael ini sudah berusaha untuk melirik-lirik Mona. Namun entah kenapa Mona hanya terdiam dan membaca buku seperti itu dan dia tidak melakukan apa-apa. Waduh, masa iya di situ yang harus memulai duluan itu laki-lakinya yaitu Rafael di situ. Namun Rafael memang kurang peka ya guys ya, sebenarnya Mona menginginkan dia untuk lebih dekat, untuk lebih perhatian, untuk lebih baik seperti itu tentunya ya guys ya. Makanya di situ nih guys ya, Rafael juga tidak tahu harus ngapain dia nih guys agar bisa membuat hatinya Mona itu luluh dan dia mau memberikan perhatian dan segera memulai malam pertamanya seperti itu nih guys. Dan di situ Mona berusaha sok jual mahal agar dari pihak suaminya Rafael ini bisa mengejar-ngejar dia karena dia benar-benar yakin 100% bahwa Rafael itu adalah miliknya seperti itu nih guys, makanya dia berusaha jual mahal. Nah sementara itu juga nih guys ada Rafael yang mana dia itu sedang mencari perhatian Mona dengan cara dia sok cuek juga. Dia itu cuek namun sebenarnya dia pengen ya memulainya dengan Mona seperti itu, namun dia tidak tahu harus ngapain. Ternyata ketika dia melakukan kegiatan seperti ya kayak olahraga seperti itu malah justru bikin keadaannya jadi ya biasa-biasa aja, kayak awkward banget seperti itu. Padahal Mona sebenarnya menginginkan perhatian lebih dari Rafael dan Rafael itu melihat
apa sih yang dibaca Mona seperti itu nih guys. Kira-kira dia tidur atau ngapain seperti itu yang ada dalam pikiran dia. Nah, dia berusaha untuk mendekat nih guys ya, untuk melihat Mona ini ngapain, tidur atau tidak. Dan di situ nih guys ya, otomatis karena tidak mau ya kan disalahkan dan malu, otomatis membuat Rafael ini bilang ya dia dekat-dekat cuma untuk ngambil minuman saja seperti itu. Walaupun di situ Mona pun juga mendapatkan perhatian yang khusus sebenarnya ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan seperti itu, bahwa dia akan memenangkan hatinya Rafael. Karena walau bagaimanapun dia yakin dia bisa mendapatkan hatinya, dan di situ dia berusaha untuk tidur nih guys ya, agar suaminya terus mengejar dia, dan apapun akan dilakukan Mona untuk menarik perhatiannya Rafael seperti itu nih guys. Dan Rafael melihat di situ nih guys, istrinya berada di kamar kasur seperti itu. Dia langsung menuju kasur memandangi Mona. Namun lagi-lagi Mona berusaha untuk tetap cuek ya guys ya, supaya dia itu semakin membuat suaminya menginginkan dia seperti itu. Karena dia yakin bahwa dia akan memenangkan pertarungan itu nih guys, yang mana dia akan mendapatkan hatinya suaminya Rafael seperti itu nih guys. Nah, sementara itu nih guys, Loli itu kan berada di tangannya ya, di tangannya Julian dan juga Safira, di mana di situ nih guys mereka membawa Loli itu ke taman supaya Loli itu bahagia seperti itu nih guys, karena kondisinya di situ dia tetap keinget sama mamanya seperti itu. Dan di situ Safira berusaha untuk bisa menghibur Loli nih guys, apapun akan dilakukan agar Loli bahagia seperti itu. Di situ berusaha ya guys ya, Safira menerangkan di taman itu akan ada banyak mainan, akan ada banyak orang, ada banyak keramaian, ada ayunan, permainan di situ yang bisa senang-senang bareng keluarga seperti itu nih guys. Dan di situ ya guys, Safira sengaja membawanya seperti itu ke sana. Namun Loli ini tetap pikirannya berada dengan Mama Dania seperti itu. Entah kenapa Loli ini justru malah mengarah melihat di bagian depan di situ, yaitu ada kantor polisi nih guys, dan dia terus teringat dengan mamanya seperti itu, sehingga ngebuat dia perhatiannya tetap tertuju pada Dania seperti itu guys. Nah, sementara Safira dan juga suaminya Julian berusaha untuk menenangkan Loli, membawa Loli ke permainan dan menunjukkan di situ ya guys ya, banyak orang yang sedang bermain seperti anak kecil di situ, ada banyak anak-anak yang sedang main skateboard seperti itu, bermain sepeda roda, di situ juga ada banyak ayunan-ayunan. Jadi kalau mau silahkan seperti itu, dia bisa bermain sepuasnya di situ. Namun sayangnya Loli ini tetap kepikiran Dania guys. Dia tidak mau diajak seperti itu. Nah, kemudian Loli itu bilang bahwa dia itu pengen mainan yaitu hide and seek, di mana dia itu mau main petak umpet. Karena dengan dia main petak umpet, mungkin dia berpikir bahwa dia akan lari dan mencari mamanya ya guys ya, di situ nih guys. Dan di situ nih guys, supaya Loli itu tidak sedih, makanya Safira ini mengiyakan. Nah, di situ Safira yang akan menjadi bentengnya pastinya, dan juga di situ ya anak Lolinya dan juga Pak Julian itu menjadi orang yang sedang bersembunyi. Nanti Safira harus mencari di mana keberadaan suaminya Julian dan juga Loli seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys, ketika permainan dimulai, di situ Safira menghitung 1 sampai 10 nih guys ya. Dan di situ benar-benar ya Safira menjalankan permainan tersebut dengan baik supaya di situ Loli bahagia dan tentunya dia mendapatkan apa yang dia mau seperti itu nih guys. Nah, sementara itu nih guys ya, Safira berusaha tetap menghitung dari angka 1 nih guys, supaya di situ ya dia melihat ya supaya anaknya Loli itu bahagia seperti itu. Namun ternyata di situ masih ada Loli nih guys yang belum sembunyi-sembunyi, ngebuat Safira ini semakin tertantang nih guys, dan dia seneng kalau ngelihat Loli itu sembunyi bersama dengan Junia yang bikin happy. Nah, di situ nih guys ya, ketika posisinya ya Safira ini masih menghitung 1 sampai 10 ya guys ya. Di situ ya
Loli ini berusaha ditenangkan seperti itu nih guys. Nah, kondisinya di situ pula ada kakek-kakek yang tiba-tiba jatuh begitu saja sehingga mengalihkan perhatiannya Julian sehingga lebih fokus membantu kakek-kakek tersebut. Dan ketika dia membantu kakek-kakek tersebut, ternyata kondisinya kakek-kakek itu memang tidak baik-baik saja ya, terjatuh dengan tersendirinya seperti itu. Ketika ngobrol nih guys, ternyata Loli sudah tidak ada. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Safira yang terus menghitung 1 sampai 10. Nah, di situ ya Loli kondisinya padahal sudah tidak ada di situ nih guys. Sudah kabur entah kemana mencari mamanya. Di situ pada awalnya Safira masih belum kepikiran bahwa Loli akan hilang, kabur begitu saja dan masih mencari di mana keberadaan Loli, masih mainan peta umpet seperti itu. Namun tiba-tiba di situ nih guys ya, ada Julian yang benar-benar kaget, sedih, shock, tidak tahu ternyata anaknya Loli itu menghilang entah kemana, sehingga di situ nih guys dia bingung dia harus ngapain. Nah, Safira ini mendengar ya tadi suara dari suaminya yang berteriak-teriak mencari Loli seperti itu. Nah, di situ nih guys ya, berkat adanya pengacara otomatis membuat segalanya lebih mudah, terutama Dania bisa keluar dari penjara seperti itu, menjadi tahanan khusus ya guys ya. Dia harus dipantau setiap hari, yang penting dia tidak kabur. Nah, itu semua berkat bantuan dari pengacaranya Yuda seperti itu. Nah, Loli ini nih guys ya terus mencari di mana keberadaan mamanya karena dia teringat seperti itu nih guys. Namun tanpa ia sadari di situ ada mobil yang melaju nih guys, membuat Loli ini tetap terus melangkah ke depan seperti itu tanpa dia tahu bahwa di situ dia mau ditabrak mobil. Dan ketika dia ditabrak di mobil seperti itu nih guys, kondisinya memang tidak ada mamanya dan juga Julian seperti itu. Julian dan juga Safira masih mencari di mana keberadaannya Loli nih guys, karena mereka berdua itu cemas. Dan di situ Loli kondisinya memang ditabrak ya guys ya, dan penabraknya itu langsung kabur begitu saja nih guys. Tidak peduli dengan Loli seperti itu, langsung ditinggal saja. Dan tiba-tiba di situ membuat hatinya Dania ini tidak tenang, sakit, pusing, entah kenapa. Apa mungkin ini karena dia kecapean, karena dia berada di polisi, membuat dia shock seperti itu. Namun di situ ada Yuda yang berusaha untuk selalu bisa menenangkan hatinya Dania seperti itu nih guys. Dan di situ juga nih guys ya, Safira berusaha terus mencari di mana keberadaan Loli saat ini, dia kabur entah kemana seperti itu. Ya, tiba-tiba di situ dia tidak tahu apa yang terjadi seperti itu loh guys, karena kondisinya Loli itu sudah ditemukan banyak orang berkerumunan, di situ ada anak kecil yang ditabrak seperti itu nih guys, dan ada orang-orang yang beramaian di situ nih guys, membuat ya Safira dan juga suaminya Julian itu sedih. Di situ ada apa nih? Nah, sementara itu nih guys ya, hati mama itu tidak akan pernah bisa tenang kalau melihat anaknya itu kecelakaan. Makanya di situ Dania sedih entah kenapa, firasat apa seperti itu. Nah, Safira dan juga Julian ini baru menyadari di situ kondisinya Loli sudah tepar. Pasca kecelakaan ditabrak orang begitu saja, membuat Julian ini semakin khawatir dan membawanya langsung ke dalam mobil supaya bisa diantar polisi, supaya bisa diantar ke rumah sakit terdekat di situ nih guys. Yuda yang memberikan perhatian khusus nih guys kepada Dania agar hatinya Dania itu aman, tenang, nyaman seperti itu. Kondisinya Safira di situ lagi gugup, lagi bingung. Apalagi Julian juga yang selalu berusaha untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan dirinya sendiri. Kalau saja pada waktu itu dia tidak menolong kakek-kakek, tadi mungkin kejadiannya pasti di situ anaknya Loli pasti akan baik-baik saja, tidak mungkin berdarah, kepalanya ditabrak begitu saja ditinggalkan. Namun di situ ada istrinya berusaha terus untuk bisa menenangkan hatinya Julian agar tidak stres, harus tetap tenang dan tidak menyalahkan keadaan maupun dirinya sendiri seperti itu nih guys. Safira ini berusaha untuk drive dengan sangat baik supaya dia sampai ke
rumah sakit agar memang di situ segera ya dokter menangani keadaannya Loli dan berharap Loli ini baik-baik saja seperti itu nih guys. Jadi Safira ini sebenarnya kondisinya juga sedih seperti itu nih guys. Nah sementara Dania yang masih belum mengetahui keadaan anaknya yang kecelakaan nih guys, dia tetap berpikir ya ada firasat sesuatu seperti itu. Makanya Yuda yang selalu ada selalu bisa menenangkan hatinya Dania. Dan tentu saja dia bisa seperti saat ini, Dania bisa selamat dari polisi, ya itu semua berkat pengacaranya Yuda. Dan Yuda tidak main-main dalam membela Loli dan juga mamanya Dania nih guys memberikan perhatian khusus. Dan otomatis itu semua membuat ya jealous perasaannya Romi di mana dia masih mencintai Dania. Dia saja susah mendapatkan Dania, kok bisa di situ dia pegang-pegangan tangan. Nah, sementara Loli yang masih dibawa ke IGD nih guys untuk segera ditangani dokter nih guys ya. Di situ keadaannya tidak baik-baik saja. Di mana Safira juga bersedih dan menyalahkan keadaan, padahal dia bertanggung jawab atas hal ini. Makanya dia menyalahkan keadaan. Apalagi di situ suaminya juga sedih Julian ya, yang seharusnya dia bisa membawa ya happy tadi kenapa malah tambah menyedihkan di mana justru malah ada orang yang berniat jahat mencelakakan Loli Tabak lari seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys ya kondisinya ya Safira harus sesegera mungkin menyampaikan berita tersebut kepada Dania. Makanya dia berusaha untuk menelpon Dania. Nah, Dania mendapatkan telepon dari Safira bingung nih. Di situ juga memang atas perintahnya Yuda langsung diterima saja, mungkin barangkali penting. Nah di situ nih guys ya Yuda yang berusaha untuk ngasih tahu ya Dania untuk menelpon di situ. Kemudian Safira menyampaikan ada kabar yang sangat buruk seperti itu mengenai Loli. Nah di situ nih guys ya Dania sudah sangat sedih banget, sudah sangat marah banget. Ini ada apa kira-kira? Oh cepet ngomong seperti itu. Jadi Dania ini tidak sabar mendengar kabar apa ya seperti itu. Dengan sangat sedihnya di situ Safira berusaha untuk menyampaikan bahwa kondisi anaknya Loli sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Di mana keadaannya Loli itu memang kecelakaan sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit terdekat seperti itu. Makanya nih guys ya di situ dia harus segera mungkin menyampaikan berita kepada Dania supaya Dania itu segera mungkin ke rumah sakit menemui anaknya yang berada di IGD seperti itu nih guys. Dania menyampaikan kepada Yuda untuk segera ke rumah sakit Mitra di mana keadaan anaknya yang saat ini sedang mengalami kecelakaan. Di situ Julian juga menyalahkan ya guys ya. Menyalahkan keadaan, menyalahkan diri dia sendiri, dia tidak tahu harus ngapain seperti itu. Dan di situ istrinya ya berusaha untuk menenangkan hatinya Julian karena walau bagaimanapun dia tahu betul apa yang harus dia lakukan. Dia berusaha untuk menenangkan hatinya Julian, tidak menyalahkan terus. Tidak usah menyalahkan diri dia sendiri seperti itu. Makanya berharap bahwa di situ kondisi baik-baik saja ya guys. Ya memang di situ nih guys. Dan memang yang menjadi salah ini malah sebenarnya salahnya Safira, padahal dia berjanji agar selalu bisa melindungi dan menyayangi anaknya Loli seperti itu. Makanya dia malah justru menyalahkan diri sendiri. Di situ nih guys, Safira dan Julian saling menyalahkan diri mereka sendiri atas kecelakaan yang menimpa Loli di situ nih guys ya. Julian berusaha untuk menenangkan Safira, begitupun Safira berusaha untuk menenangkan suaminya Julian agar tidak menyalahkan diri dia sendiri maupun keadaan. Memang hal ini tidak baik-baik seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys kondisinya langsung ya guys ya. Julian berusaha untuk menghubungi mamanya. Barangkali ada info yang sangat penting yang dia harus bisa sampaikan ke mamanya seperti itu. Sesegera mungkin dia menyampaikan tersebut kepada mamanya bahwa saat ini mereka berada di dalam rumah sakit. Nah, di situ membuat Mama Gina sangat khawatir. Nah, siapa yang sakit, Safira atau Julian? Di situ nih, ketika Mama Gina mendengar yang sakit adalah Loli, membuat dia tambah sedih, tambah bingung, nggak tahu nih dia harus ngapain seperti itu nih guys. Di situ nih guys ya, memang kondisinya tidak baik-baik saja. Loli itu berada di rawat unit inap di mana kondisinya dia saat ini sedang dirawat dan berada di IGD.
unit gawat darurat yang menyatakan bahwa dia sedang ditangani dokter. Makanya di situ Julian tidak bisa berkata apa-apa lagi kepada mamanya dan dia tidak bisa menjelaskan secara detailnya, intinya bahwa anaknya Loli itu sedang berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Setelah mendapatkan berita tersebut dari anaknya Julian bahwa kondisinya Loli ini masuk rumah sakit nih guys, membuat dia harus sesegera mungkin mengabari Sisi dan meminta Sisi untuk mengantarkan mamanya ke rumah sakit karena Loli itu mengalami kecelakaan. Dan langsung saja nih guys ya dia bergerak dengan sangat cepat. Sisi membawa tas untuk segera ke sana dan di situ Wulan tentunya juga ikut ya ke rumah sakit untuk mengetahui keadaannya Loli bagaimana nih, kira-kira dia baik-baik saja atau tidak ya di dalam rumah sakit seperti itu nih guys. Nah sementara itu nih guys, malam pertama yang akan dilakukan Mona dan juga Rafael itu memang terbilang luar biasa nih guys. Walaupun ya Mona berusaha untuk cuek, namun di situ nih guys ya peran yang dilakukan oleh Rafael akan menentukan ya masa depan mereka seperti itu. Apalagi di situ Rafael harus melakukan malam pertamanya dengan Mona yang mana itu sangat tidak mudah sekali nih guys, di mana di situ sebenarnya mereka itu sok cuek padahal mereka keduanya ya menginginkan malam pertama seperti itu. Makanya di situ Rafael lah yang harus memulai terlebih dahulu karena sebenarnya keduanya ini gengsi nih guys, apalagi Mona. Mona itu sebenarnya menginginkan perhatian lebih seperti itu dari suaminya. Ketika dibelai nih guys, dalam hatinya dia seneng nih guys, dia dibisikin rambutnya yang wangi seperti itu. Nah dia sok cuek nih guys, menyalahkan ya suaminya seperti itu nih guys. Dan langsung saja nih guys ya suaminya itu minta maaf pastinya seperti itu nih guys. Dia sangat minta maaf seperti itu. Mona yang berbalik arah memandangi suami tercintanya di situ nih guys. Ternyata Rafael ini sudah sangat peka sekali nih guys, dimana dia memandangi istrinya dan menginginkan untuk melakukan malam pertamanya segera seperti itu. Karena Mona sadar betul bahwa suaminya sudah mulai minta maaf, memberikan perhatian yang sangat khusus sehingga mereka berdua akan melakukan malam pertamanya seperti itu. Dan Mona di situ sudah sangat siap dan tentunya juga Rafael sudah sangat siap melakukannya dengan Mona yang pastinya di situ momennya pasti akan sangat bahagia di antara keduanya. Nah, sementara Dania yang masih sedih nih guys, dia harus segera mungkin ke rumah sakit dengan keadaan yang tidak baik-baik saja yang pastinya membuat hatinya hancur seperti itu nih guys. Jadi dia harus segera mungkin menemui Safira dan juga Julian untuk menanyakan keadaan anaknya bagaimana seperti itu. Nah Romi ini bingung dengan Dania, dia kenapa berada di rumah sakit seperti itu nih guys. Nah sesampainya Dania di rumah sakit nih guys ya, otomatis dia langsung menanyakan keadaannya kepada Safira. Nah Safira ini bingung pada awalnya guys, harus menjelaskan dari mana nih guys, karena nih ya pada awalnya pengen bertanggung jawab untuk selalu menjaga Loli seperti itu. Nah karena saat ini Loli itu berada di rumah sakit karena kecelakaan, makanya Dania ini menyalahkan kenapa kok bisa kecelakaan, padahal kan tadi katanya di situ Safira berusaha untuk melindungi anaknya, menjaga anaknya. Dia sendiri yang sudah berjanji seperti itu. Lalu kenapa malah mencelakakan anaknya? Makanya Dania ini marah-marah guys. Nah di situ nih guys ya, Julian berusaha untuk menenangkan ya, tidak ada siapapun yang berniat jahat kepada anaknya Loli. Di sini tidak ada seperti itu. Namun Dania terus menyalahkan keadaan, menyalahkan Safira terutama. Safira pastinya senang melihat anaknya itu sengsara, apalagi setelah ya Julian ini memenjarakan dia. Memang dia belum puas atau bagaimana seperti itu. Kasihan banget ya guys, Safira ini disalahkan terus, disalahkan Dania tanpa tahu yang sebenarnya. Dia berusaha untuk menjelaskan tadi itu kan main petak umpet, kondisinya karena pengen membuat anaknya Loli bahagia. Namun ternyata di situ malah justru kecelakaan Lolinya tanpa disadari. Dan tentunya Julian tidak mau melihat istrinya itu disalahkan Dania. Di situ nih guys ya, Dania mau menampar Safira, ternyata di situ ada suami yang berusaha untuk menghadang, menghalau itu semua, dan kemudian malah tamparan itu justru malah mengenai pipinya, mengenai pipi suaminya Julian seperti itu nih guys. Dan di situ salah sasaran Dania guys. Padahal mau menampar
Safira malah kena Julian, makanya terjadi perdebatan.